Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Yoga Prasetya selaku guru bahasa Indonesia kami, dan yang saya banggakan teman-teman 8K sekalian. Pertama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua keselamatan hingga detik ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Oke, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Amalia, untuk berpidato mengenai cara melawan perasaan malas, bosan, bahkan lelah saat belajar. Sebelumnya saya yakin, pasti hampir semua dari kalian pernah merasakan hal-hal seperti itu, kan? Saya juga pernah. Saya pernah merasakan hilang semangat dalam belajar, atau bahkan saya tidak tahu tujuan saya untuk belajar itu apa. Hingga saat saya mencari tahu di artikel di internet, ternyata remaja seusia kita memang sedang berada di fase di mana mereka lebih mudah merasa bosan, merasa lelah, bahkan merasa malas. Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan 3 cara bagi kita untuk mencegah hal tersebut. Yang pertama adalah cari motivasi. Motivasi berguna sebagai penarik kalian untuk belajar atau api yang menjaga semangat kalian dalam belajar. Motivasi dapat berupa tujuan atau mimpi yang sangat besar. Nah, jadikan tujuan tersebut sebagai alasan kalian untuk belajar. Dengan itu, saya yakin perlahan demi perlahan pasti semangat kalian dalam belajar itu bertambah, dan kalian akan menjadi lebih rajin dan tekun dalam belajar. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sistem belajar. Sistem belajar masing-masing orang itu berbeda. Misalkan, ada 3 sistem belajar. Bagaimana cara kita menentukannya? Nah, untuk saran dari saya sendiri, carilah yang memang cocok dengan kalian. Jangan hanya sekedar FOMO atau ikut-ikutan. Karena jika kita tidak nyaman dengan suatu teknik belajar, maka kita akan merasa tidak fokus dalam pembelajaran dan malah hanya akan terfokus pada ketidaknyamanan kita sendiri. Oleh karena itu, cari yang memang nyaman dan jangan hanya ikut-ikutan orang lain. Kemudian mengenai waktu belajar. Saya yakin sebagian dari kalian masih berpikir belajar itu lebih baik jika dalam waktu yang lama tanpa istirahat. Sayangnya, dengan begitu kalian akan lebih mudah merasa lelah. Oleh karena itu, dalam belajar kalian juga perlu istirahat. Karena tubuh kita sendiri juga pasti memerlukan istirahat yang cukup. Dan karena itu, utamakan kesehatan dan istirahat kalian. Kemudian, yang terakhir nih, mengenai lingkungan saat belajar. Nah, lingkungan yang saat belajar itu adalah lingkungan yang sesuai dengan standar kalian sendiri. Jangan karena tidak enak maka kalian akan belajar dimanapun tanpa memperhatikan kenyamanan kalian. Carilah lingkungan yang memang nyaman dan bagus bagi kalian. Misalkan kalian ingin di lingkungan yang sepi dan kondusif, berarti kalian bisa mencari tempat seperti perpustakaan atau di kamar. Tapi jika kalian memang butuh berdiskusi atau di tempat yang ramai, kalian bisa mengajak orang-orang yang memang kalian ingin ajak. Jangan asal aja orang karena kalian tidak enak atau kalian sungkan. Nah, mungkin itulah menurut saya definisi lingkungan yang nyaman. Mungkin cukup sekian dan saya akan memberikan kesimpulan mengenai pidato saya hari ini. Yang pertama adalah cari alasan yang kuat untuk belajar. Yang kedua, jangan ikut-ikutan orang lain dan utamakan kenyamanan. Dan yang ketiga, jangan terlalu bekerja keras sehingga melupakan istirahat. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Amalia, minta maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.